Assalamualaikum teman-teman semuanya. Apa kabarnya teman-teman? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Pada video kali ini aku akan sharing seputar kegiatan rutinitasku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga nih teman-teman. Alhamdulillah pagi hari ini cerah banget teman-teman cuaca di rumahku. Dan hari ini jadwalnya memang aku mencuci pakaian. Jadi kalau mencuci pakaian itu aku nggak tiap hari, paling tidak itu 2 hari sekali. Atau kadang-kadang tiap hari kalau ada cucian yang lebih banyak seperti ada spray atau mukena dan lain sebagainya. Nah, karena di sini aku menggunakan mesin cuci otomatis, jadi alhamdulillah aku nggak pernah laundry ya teman-teman. Karena dengan menggunakan mesin cuci otomatis ini sangat membantu pekerjaan rumahku teman-teman, karena sangat praktis gitu ya. Aku tinggal masukkan semua pakaian kotor, kemudian masukkan sabun dan pewangi, habis itu bisa aku tinggal dengan aktivitas lainnya. Dan nanti kalau semua proses mencucinya sudah selesai, tinggal aku jemur aja. Jadi semua proses mencuci, bilas dan pengering itu udah ada dalam satu paket gitu ya. Jadi alhamdulillahnya selama ini aku nggak pernah laundry. Cuma paling males ya pas ngejemur baju sama nyetrikanya aja sih. Makanya aku biasanya mencuci pakaian ini pagi hari ya teman-teman. Jadi sebelum melakukan aktivitas lainnya seperti memasak atau beberes, aku selalu dahulukan mencuci pakaian. Dan kebetulan juga cuaca di rumahku itu kalau udah di atas jam 1 jam 2 siang itu biasanya mendung dan cenderung hujan. Jadi memang aku harus mencuci pakaian itu pagi-pagi sekali kalau memang udah jadwalnya mencuci baju. Nah, ini bajunya sudah aku giling dan sudah di set timernya selama 30 menit, jadi bisa aku tinggal ke dapur untuk masak. Tapi kok pas turun dari tangga tuh pas banget ya, ruang tamuku berantakan banget teman-teman. Ini memang kerjaan anak-anak aku, suka banget mereka tuh loncat-loncat di sofa. Pasti teman-teman yang punya balita atau toddler ngerti ya. Jadi memang kebetulan anak-anak aku lagi dibawa sama bapaknya dan kakeknya main. Jadi di rumah ini aku leluasa banget ya, sampai sempet gitu bikin konten video ini. Karena biasanya itu Masya Allah kayaknya nggak ada habisnya gitu ya. Kadang masak aja sambil kejar-kejaran banget gitu sama anak-anak. Nah, ini biasanya mereka itu seneng banget loncatin sofa, terus bantal-bantalnya ini dibuangin semua, ditaruh di bawah, terus ngegeser-geser meja tamunya juga. Jadi pas banget pas turun tangga aku lihat, ya udah aku bersihin aja dulu sekalian ya, aku rapihin supaya lebih enak aja gitu. Nah, paling tidak kalau ruang tamunya udah rapi kayak gini ya lebih enak gitu ya untuk ditinggal masak. Nah, untuk nyapu-nyapu juga aku biasanya udah disapu ya setelah subuh sama si Teteh. Jadi memang di rumah itu aku nggak sendiri teman-teman, aku dibantu juga dengan asisten rumah tanggaku. Karena memang kondisinya aku punya 2 balita, memang jaraknya deket banget 1 tahun. Dan dua balita aku tuh laki-laki dua-duanya dan sangat aktif sekali ya. Jadi memang suami aku juga kasihan kalau misalnya aku handle sendiri. Jadi ya akhirnya aku dan suamiku memutuskan untuk menggunakan asisten rumah tangga paling tidak sampai anak-anak besar gitu ya. Ya alhamdulillah aku punya suami yang pengertian juga, dan karena memang mungkin alhamdulillah ada rezekinya juga untuk pakai ART. Tapi buat moms-moms di luar sana yang nggak pakai ART, aku bener-bener salut banget karena memang kuat banget gitu ya. Aku pun biasanya tuh sampai kewalahan gitu nanganin anak-anakku karena dua-duanya tuh sama-sama nggak bisa diem, sama-sama Masya Allah banget ya. Pokoknya nggak bisa dia lengah sedikit. Jadi kalau untuk ditinggal masak aja walaupun mereka udah umur 2 tahun 3 tahun tuh masih risih gitu, karena aduh mereka kok tiba-tiba diem ngapain ya gitu kan, tahu-tahu lagi main colokan kabel atau lagi main apa, wah pokoknya nggak bisa ditinggal. Makanya was-was banget kan, jadi kita memutuskan untuk mempekerjakan asisten rumah tangga biar kalau aku tinggal masak di dapur pun ada yang ngawasin anak-anak aku, seperti itu. Atau hal-hal sepele kayak aku mau mandi atau aku mau sholat atau aku mau buang air besar gitu, ada yang ngawasin anak-anak aku. Sedangkan untuk masalah pekerjaan rumah tangga itu semuanya kita bareng-bareng ya teman-teman. Jadi kalau untuk tugas memasak dan menyetrika juga masukin cucian seperti tadi itu tugas aku. Sedangkan nanti si Teteh asisten rumah tanggaku itu biasanya dia yang nyapu, ngepel, nyuci piring dan juga jemur-jemur baju gitu ya. Sambil kita gantian jagain anak-anak gitu. Jadi sebenarnya untuk pekerjaan rumah itu kita saling aja. Aku pun nggak menyerahkan semua ke si Teteh karena memang ada beberapa pekerjaan yang menurut aku harus aku yang kerjain gitu ya. Jadi nggak semuanya si Teteh yang
ngerjain. Kita bareng-bareng aja karena di sini kita sama-sama gitu ya, sambil ngasuh anak juga, sambil ngerjain pekerjaan rumah juga. Jadi kalau si teteh yang pengen ke kamar mandi atau apa, dia juga yang nitipin anak-anak ke aku gitu. Jadi kita saling aja. Nah, di sini aku mau nyiapin masakan. Sebenarnya ini menu makan siang, teman-teman. Ini sebenarnya udah rada siang, sekitar jam 9-an gitu. Jadi karena tadi pagi-pagi kakek dan bapaknya itu mau bawa anak-anak jalan-jalan, jadi aku tuh pagi-pagi tadi ya nyiapin sarapan seadanya. Aku bikin nasi goreng gitu ya, dan anak-anakku juga suka banget sama nasi goreng. Nah, biasanya kan karena nasi goreng itu biasanya dimakan sekali ya, paling untuk sarapan aja. Jadi di sini aku harus masak lagi untuk makan siang dan makan malam, teman-teman. Di sini rencananya aku mau masak tumis kangkung dan juga telur balado aja. Nah, kebenaran di sini si teteh juga aku mintain untuk nemenin anak-anak gitu ya. Jadi kan balitaku itu ada 2 dan mereka itu super aktif. Jadi kalau kakeknya sama bapaknya doang itu kayaknya masih kurang tenaga gitu, harus tambah 1 lagi. Jadi aku tugaskan si teteh untuk jagain anak-anak aku. Jadi kan 3 lawan 2 tuh ya. Soalnya kelihatannya tuh cuma 2 balita, tapi itu tenaga yang dibutuhin tuh kayak kita tuh ngawasin kayak 6 balita gitu loh. Rasanya tuh seperti itu, teman-teman. Jadi biar aku yang di rumah, aku yang handle pekerjaan. Nah, di sini aku yang jemur baju, teman-teman. Biasanya tuh si teteh. Cuman karena aku pengen di rumah gitu ya, karena belum masak. Karena kan yang masak memang aku. Karena suamiku itu nggak cocok ya sama masakan orang lain selain masakanku atau masakan ibunya. Jadi karena aku belum masak, jadi aku nugasin si teteh untuk ngawasin anak-anak gitu. Nah, makanya di sini aku jemur baju juga. Jadi kita tuh untuk pekerjaan itu saling aja sih, teman-teman. Nggak si teteh semua, nggak aku semua. Jadi kita saling, dan alhamdulillah si teteh pun sama-sama saling pengertian kayak gitu. Nah, jadi ini untuk mesin cuci dan tempat jemuran itu aku simpan di lantai 2, teman-teman. Jadi enak ya, jemurnya itu sambil lihat pemandangan pegunungan. Kebetulan banget rumahku itu sekitarnya itu pegunungan ya, jadi memang masih asri banget. Nah, ini setelah jemur pakaian, lanjut aku ke dapur lagi untuk kupas-kupas telurnya ya. Jadi telurnya tadi sudah aku rebus sampai benar-benar matang, kemudian aku rendam dengan air dingin supaya nanti ketika dikupas itu dia tidak menempel gitu sama cangkang telurnya. Dan tadi juga untuk bumbu-bumbu baladonya dan juga irisan bawang untuk tumis kangkungnya juga sudah aku prepare. Jadi di sini aku tinggal masak aja nih, teman-teman. Aku pakai 2 tungku sekaligus ya, kiri kanan oke, supaya set nih, teman-teman. Karena habis masak ini juga aku masih harus bikin sayur sop lagi untuk anakku yang paling kecil. Anakku yang paling kecil itu Ezio itu paling suka itu makan itu sayur-sayur gitu ya, jadi yang berkuah. Jadi kalau kering-keringan itu dia kurang suka, kecuali kalau nasi goreng, nasi liwet, nasi kuning, nasi kebuli itu dia masih mau. Tapi kalau nasi putih keringan sama telur dadar atau sama apa gitu dia kurang suka. Kebalikannya kalau anak aku yang pertama Evano itu dia malahan gak mau sama sekali yang berkuah. Jadi bener-bener keringan dan memang lagi picky eater banget. Jadi lauknya itu cuman kayak telur, nugget, fried chicken, udah muter ke situ aja, dan ayam goreng gitu. Makanya di sini aku bikin tumis kangkung dan telur balado. Memang dua-duanya ini nggak bisa dimakan sama anak aku. Paling di sini aku masak untuk aku, suamiku, dan juga si teteh. Sedangkan untuk anak-anak aku nanti aku mau bikinin sayur sop sedikit aja untuk anak aku yang kecil, adiknya. Sedangkan untuk kakaknya nanti mau aku gorengin ayam, dan digorengin ayamnya ini nanti kalau anaknya udah dateng ya. Soalnya kalau udah dingin dia suka nggak mau, dia pengennya itu masih anget. Masya Allah. Jadi tiap hari itu rutinitasku itu seperti ini, teman-teman. Paling tidak masak itu bisa sampai 2 kali dan juga bisa sampai 3 atau 4 menu ya. Tapi alhamdulillah disyukuri aja, karena aku sangat menikmati sekali ya rutinitasku memasak ini, karena aku tuh suka banget memasak ya, teman-teman. Jadi ya udah, aku senang-senang aja gitu. Yang penting anak-anakku mau makan, suamiku juga mau makan. Aku udah senang deh, itu udah kebahagiaan terbesarku. Nah, menu hari ini yang simpel-simpel aja. Di sini aku bikin tumis kangkung dan juga telur balado. Untuk telurnya ini selain direbus juga biasanya aku goreng sebentar ya sampai telurnya itu berkulit. Karena menurut aku telur balado yang enak itu kalau telurnya itu digoreng dulu. Karena kan kadang-kadang ada ya telur balado yang dia itu cuma direbus terus langsung dimasukin ke bumbu. Tapi kalau aku lebih suka yang dia digoreng sampai berkulit baru dia dibumbuin kayak gitu. Nah, alhamdulillah ini menu makan siangnya udah jadi ya, walaupun sederhana, cuma tumis kangkung dengan telur balado aja. Tapi rasanya kalau dimakan bareng-bareng sama suami dan anak-anak itu udah nikmat banget ya. Nah, di sini lanjut aku mau siap-siap bikin sayur sup untuk anak aku yang paling kecil, Ezio, karena dia memang senengnya itu makan yang berkuah. Jadi di sini biasanya aku selalu bikin sop
porsi sedikit ya, porsi kecil aja untuk anak aku yang paling kecil. Biasanya isinya juga cuma ayam dengan wortel karena dia itu nggak mau sayuran lain selain wortel. Jadi pernah dikasih kentang nggak mau, brokoli nggak mau, buncis nggak mau, jadi cuma suka sama wortel. Jadi aku itu selalu stok wortel itu banyak banget di kulkas. Tapi anehnya kalau wortelnya ditumis itu dia juga nggak mau ya, jadi senangnya itu di sayur sop seperti ini. Pokoknya pas nyuapin Iyo, anak aku itu Ezio tapi sering aku panggil Iyo ya. Jadi kalau nyuapin Iyo nih kan ada nasi terus kasih sayur sopnya, ada wortelnya, pasti nasinya itu kalah sama wortel. Jadi wortelnya itu harus disuapin dulu ke dia sampai habis, atau bahkan kadang-kadang dia ngambil sendiri gitu ya, makan sendiri. Pasti wortelnya dulu dihabisin, baru deh yang butuh effort itu nyuapin nasi dengan kuahnya. Karena kalau wortelnya itu kita taruh sebanyak apapun pasti dihabisin deh sama dia kayak gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa, alhamdulillah. Yang penting anak aku mau makan. Aku sih prinsipnya gitu ya, jadi nggak harus makan nasi. Yang penting anak-anak itu mau makan apapun. Kayak kakaknya kalau lagi susah makan juga, yang penting dia mau makan apa aja, kayak biskuit, roti, ya udah nggak apa-apa kayak gitu. Nah ini dia teman-teman, behind the scene. Dapur aku berantakan banget, cucian piringnya pun numpuk banget. Sambil aku tinggal supaya wortel dan ayamnya mateng untuk supnya anak aku yang kecil itu, aku langsung disambi dengan nyuci piring ya. Jadi disambi-sambi gitu pekerjaan rumahnya biar cepet beres, biar nanti kalau anak-anak dateng semua udah beres. Nah biasanya nyuci piring ini juga si Teteh, cuman aku tahu banget rasanya ngawasin anak-anak main dengan ngerjain pekerjaan rumah itu lebih capek ngawasin anak-anak main. Jadi pasti nanti si Teteh pulang-pulang juga udah capek kan. Jadi ya udah biar dia pulang-pulang itu nggak terlalu banyak kerjaan, aku bantu aja cuci piringnya. Kalau aku pribadi memang yang sangat perhatian banget ya teman-teman sama peralatan masak. Jadi kalau nyuci piring itu aku selalu cuci piring-piring, panci-panci yang memang dia bukan berbahan lapisan granit gitu. Karena kalau panci-panci yang memiliki lapisan granit dalam kondisi panas itu nggak boleh dicuci dulu ya. Jadi harus ditunggu sampai dia itu dingin. Jadi biasanya aku dahulukan mencuci piring bagian lain. Si Teteh pun sama, udah aku kasih tahu karena biar peralatan masaknya juga lebih awet. Jadi bisa jadi tips juga buat teman-teman di rumah ya. Salah satu perawatan wajan anti lengket itu nggak boleh dicuci dalam kondisi masih panas teman-teman. Jadi tunggu sampai dia dingin baru bisa dicuci kayak gitu. Nah ini wajan yang tadi aku pakai untuk menumis kangkung dan juga telur balado, baru aku cuci sekarang karena memang udah nggak begitu panas. Dan gunakan spons bagian yang lembut ya teman-teman, jangan gunakan spons kasar supaya tidak merusak lapisan anti lengket pada wajannya. Nah alhamdulillah ini sayur supnya juga udah mateng, jadi semua masakan udah beres, cucian piring juga udah beres. Abis ini aku mau lanjut nyuci kompor dan lap-lap meja dapur karena kotor banget. Tapi mohon maaf ya teman-teman, gak aku shoot karena videonya udah terlalu panjang menurut aku. Terima kasih teman-teman sudah menonton daily vlog Rumah Abu kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman di rumah juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya.